Oke, assalamualaikum, berjumpa lagi di channel gua. Kalau seperti biasanya gua suka membawain cerita-cerita mistis. Nah, kalau buat hari ini gua nggak bawain dulu. Ya mungkin nanti di tengah-tengah bakalan gua bakalan ceritain kisah-kisah yang ada hubungannya sama hal-hal mistis gitu kan. Oke, jadi di video kali ini gua cuma pengen ngeluarin keluh kesah gua. Nggak keluh kesah sih sebenarnya, ini lebih ke kayak rasa heran gue gitu soal mistis di dunia maya gitu. Pertama sih emang gue tahu banget gitu, gue tuh orangnya percaya banget sama hal yang kayak gini. Maksudnya gue percaya mistis itu ada gitu kan. Gue percaya bahwa kayak pelet, dukun itu ada gitu. Tapi yang gue aneh dan gue lihat di media sosial, ada juga beberapa akun yang mengatasnamakan kayak dukun gitu kan, terus kayak tukang pelet online, terus ada grup-grup yang emang di situ menjurus ke hal-hal yang berbau pelet sama dukun-dukunan gitu kan. Ya oke, mungkin bisa jadi itu bener, bisa jadi itu enggak gitu. Tapi yang lebih bikin gue aneh lagi, ternyata nggak cuma di media sosial kayak Instagram, kayak Facebook, atau media sosial yang lain gitu. Hal-hal yang berbau mistis seperti pelet sama dukun juga pas gue lihat-lihat di Play Store itu pun ada gitu. Nah, kalau lu misal masuk ke Play Store, terus lu klik di Play Store pelet online aja, itu tuh lu bakal nemuin berbagai macam aplikasi seputar pelet. Coba lu bayangin dukun macam apa yang bikin aplikasi gitu kan. Gue nyampe heran banget gitu. Dan yang lebih anehnya lagi, di aplikasi ini itu tuh cara melet atau cara orang membuat lawan jenisnya tertarik itu simpel banget. Nah, kalau lu misal buka nih salah satu aplikasi yang gua sebutin tadi, di sini ada tutorialnya, bro. Nah, tutorialnya ini simpel banget. Misal kalau lu udah unduh salah satu aplikasi ini, lu cuma tinggal masukin nama lengkap lu, nama target lu, nomor WhatsApp target lu, dan alamat rumah target lu gitu kan. Ini tuh menurut gua aneh banget gitu. Maksudnya pelet itu nggak sesimpel ini. Pelet itu resikonya ada juga gitu. Gak cuma satu aplikasi yang kayak gini gitu kan, banyak banget kalau lu misal buka Play Store. Nah, yang lebih anehnya lagi, nah ada yang namanya aplikasi pelet. Nama aplikasinya sih gak usah kita sebutin ya, tapi ini tuh udah install aplikasi ini, lu bisa melet cewek melalui celana dalamnya. Coba kacau banget nih aplikasi. Dan anehnya itu aplikasi ini tuh banyak banget yang download, gila. Bisa nyampe 10.000 orang coba. Maksudnya manusia macam apa sih yang percaya gitu sama aplikasi-aplikasi kayak gini terus bisa mencapai 1.000 orang gitu kan. Nah, maksudnya pelet tuh nggak sesimpel ini, bro. Gue jadi ingat cerita temen gue gitu kan, yang dulu mau nikah tapi si ceweknya nggak mau. Nah, jadi si cowoknya ini deket gitu kan sama orang tua si ceweknya. Nah, sedangkan si ceweknya ini nggak mau gitu kan nikah sama si cowoknya ini. Nah, terus si cowoknya ini minta sama si orang tua cewek buat ngasih baju si cewek ini sama si cowoknya, biar si cowoknya datang ke, ya sebutlah orang pintar gitu mungkin bahasanya, terus bakalan dia bukan kerjain juga sih ya, tapi ini ya bisa disebut dikerjain, tapi ini emang jalurnya diizinin sama orang tuanya gitu. Nah, maksudnya kalau misal kita ngomongin pelet, nah pelet itu jadi ada semacam stepnya gitu. Maksudnya nggak lu masuk ke Play Store terus lu install terus lu kayak yang gue bilangin tadi, terus tiba-tiba si ceweknya datang sama lu gitu kan, terus suka sama lu, itu tuh nggak mungkin gitu kan. Jadi kalau lu mau melet seseorang itu lu minimal harus punya salah satu barang yang sering dia pakai, kayak misal baju atau yang lainnya lah gitu ya. Ya mungkin nggak celana dalam juga yang kayak di aplikasi tadi gitu, itu tuh kacau banget gitu kan. Nah, selain itu ada lagi cerita yang gua ketahuin soal pelet ini. Nah, jadi ada satu bapak-bapak, dia tuh pengen nikah sama satu perawan. Gua tahu banget orangnya gitu kan. Jadi si bapak-bapak ini yang pertama kali dikerjain ini orang tuanya. Nah, sampai si orang tuanya ini nyuruh anaknya buat nikah sama si bapak-bapak tadi gitu kan. Awalnya sih si perempuan ini nggak mau ya nikah sama si bapak-bapak tadi, karena emang jaraknya yang sangat jauh banget. Si bapak-bapak tadi ini usianya sama orang tuanya, dan si cewek pun nggak mau otomatis kan ya. Nah, singkat cerita nikahlah kedua orang ini, si perawan tadi sama si bapak-bapak tadi. Nah, di dalam rumah tangganya dia ternyata nggak sampai situ si bapak-bapak tadi ngerjain si cewek ini. Jadi si cewek ini cerita
sama gue, dia tuh setiap malam Jumat suka diajak sama suaminya ini ke tempat guru si suaminya itu. Nah di situ si perempuannya cerita sama gue, dia tuh suka dimandiin gitu ya. Jadi pas begitu dia disuruh dimandiin pun dia nggak bisa nolak. Ya maksudnya mungkin karena tadi itu, karena dia udah kena pelet gitu kan. Dan dia pun nggak bisa lepas, sampai sekarang pun dia nggak lepas gitu, walaupun dia pengen lepas tapi nggak bisa. Jadi kayak ada semacam kekuatan yang buat dia tuh nggak bisa lepas gitu kan. Nah jadi pelet itu emang nggak bisa sesimpel di aplikasi tadi gitu ya. Bukan berarti gua ngejelek-jelekin aplikasi tadi, bukan juga berarti gua ngerti banget gitu soal pelet. Ya mungkin gua tahu sedikit gitu. Yang gua tahu di dunia nyatanya nggak sesimpel apa yang ada di aplikasi gitu kan. Terus sebenarnya sih kalau zaman sekarang lu tuh nggak usah sih kayak datang ke orang yang emang ngerti pelet. Terus lu misal pengen supaya si lawan jenis atau supaya orang yang lu suka itu tertarik sama lu. Kalau zaman sekarang lu nggak usah datang-datang ke orang kayak gitu. Ya banyak lah contoh, misal miliarder yang sering kita lihat gitu kan, kayak Hotman Paris itu nggak usah pakai pelet-pelet lagi. Dia tuh udah tinggal ngelobi cewek dapet gitu kan. Nah atau lu bisa aja gitu kan, kalau lu emang suka sama cewek, lu tuh nggak usah main pelet, lu datang aja sama orang tuanya, terus lu bilang lu suka. Kalau ditolak ya nyari cewek lain gitu kan. Banyak banget misal kayak orang yang emang nggak berpenampilan menarik terus bisa dapetin cewek gitu kan tanpa mediasi pelet ini. Nah nggak cuma itu aja mungkin yang ada di aplikasi Play Store. As gue lihat lagi, misal lo gitu kan klik lagi pesugihan aja di Play Store, itu tuh bakal banyak lagi aplikasi yang sejenis kayak gitu. Dari pesugihan uang gaib cepat cair, coba tuh kan terlengkap ada tutorialnya. Dan ini yang bikin gua heran, kok yang download nyampe 10.000 gitu loh. Maksudnya ada gitu 10.000 orang yang emang percaya gitu aplikasi kayak gini bisa datengin uang gaib. Nah kalaupun emang aplikasi ini bisa datengin uang gaib, yang paling kaya pertama itu yang bikin aplikasi bro. Iya gua tahu gitu Kangjeng Dimas itu ada gitu kan, gua tahu gitu. Tapi kalau lu perhatiin di tempat Kanjeng Dimas aja atau Dimas Kanjeng, itu tuh mereka nyampe nginep berhari-hari, berminggu-minggu karena pengen dapat uang gaib ini gitu. Gak ada orang download aplikasi terus besoknya bisa langsung cair bro gitu. Maksudnya ini kan kita ngomongin masalah pesugihan. Nah pesugihan itu gak sesimpel ini. Pesugihan itu ribet banget. Bukannya gue pernah kayak gitu, enggak, gue nggak pernah kayak gitu tuh. Tapi gue tahu gitu ya orang-orang yang emang pernah masuk ke dunia kayak gini. Kayak misal gue ceritain orang yang gue tahu gitu, dia tuh cewek, usianya lumayan lah. Pas pertama kali gue lihat, apalagi kalau pas dia dandan itu cakep banget bro. Nah gue diceritain nih sama teman deketnya, dia tuh katanya pesugihan juga, dan dia tuh tiap malam Jumat itu harus tapak di pantai selatan gitu kan. Dan itu tuh ada maharnya. Maharnya itu kalau kata perantaranya kayak gini, dia tuh boleh ngapain aja gitu kan, dia boleh ngelakuin apa aja semau dia, tapi satu syaratnya, jangan nikah. Itu maksudnya pesugihan tuh nyampe harus ngorbanin kayak gitu loh. Dia emang kaya, asetnya banyak banget di mana-mana. Tapi kalau lu pikir emang enak hidup sendiri nyampe tua gitu kan. Terus emang enak gitu lu punya banyak harta tapi lu gak bisa nikah gitu. Nah kasusnya dia tuh diajakin nikah sama pacarnya, dan dia tuh sama perantaranya ini ada punya syarat kayak gini. Dia tuh nggak tahu harus nolak kayak gimana gitu kan. Pacarnya itu maksa terus buat nikah sama dia tapi nggak bisa gitu. Nah saking depresinya dia pengen, katanya ceritanya mau bunuh diri bro. Nah maksudnya ribet lah gitu ya, pesugihan itu sebenarnya ribet, nggak kayak di aplikasi ini. Yang gue pengen jelasin itu ya kayak gini gitu. Ya lu jangan masuk ke pesugihan, maksudnya gitu. Dan gue cuma pengen ngasih tahu aja gitu. Dan lu jangan percayalah sama aplikasi-aplikasi yang kayak gini gitu ya. Balik lagi, bukannya gua ngerendahin aplikasinya atau bukannya gua jago bisa bikin aplikasi, enggak gitu. Cuma gua pengen jelasin aja di sini gitu. Nah, gua punya cerita lain lagi gitu ya. Ini tuh gua sebut bos aja gitu, bos di satu wilayah. Gua tahu orangnya, gua tahu gitu. Nah, dia tuh katanya juga sama ngelakuin ritual-ritual kayak gini. Dan bener sama kayak cewek tadi, kalau dia pengen sukses sesuai apa yang dia mau gitu kan, syaratnya cuma satu, lu boleh ngapain aja, lu boleh nikah, lu boleh kayak gimana aja, tapi satu syaratnya, lu jangan makan daging. Nah maksudnya
Kalaupun lu kaya bro, kalaupun lu misal punya banyak duit, kalaupun lu misal bisa beli apa aja, tapi kalau lu nggak bisa makan daging buat apa? Ini tuh bukan salah satu konsep lu gitu kan, tapi lu dituntut harus nggak makan daging. Menurut gua sih emang berat gitu ya kalau kita ngomongin pesugihan sama syarat-syaratnya. Banyak banget gitu syaratnya, seperti misal kalau di film-film diceritain miara tuyul itu harus misal netain tuyulnya sama istrinya gitu kan. Ada juga yang bilang kalau lu misal pesugihan di mana itu tuh syaratnya misal anak pertama lu harus jadi tumbal, kalau enggak anak pertama lu mungkin anak saudara lu yang jadi tumbal. Itu tuh berat banget gitu buat lu bisa ngejalanin gitu kan. Yang jadi masalahnya sih karena banyaknya orang percaya sama dunia kayak gini, ada orang yang seperti udah kayak ketergantungan sama dunia-dunia kayak gini gitu kan. Kayak misal lu pengen usaha lancar, lu datang ke dukun gitu kan. Terus lu pengen sembuh dari penyakit, lu datang ke dukun gitu kan. Terus lu pengen ke cewek, lu datang ke dukun gitu kan. Nyampe gitu kalau gua lihat berita di Instagram, ini tuh konyol banget. Beritanya kayak gini, datang ke dukun buat hilangin jerawat, siswi SMA ini malah diperkosa 9 kali. Coba lu bayangin bro, lu jerawatan, lu tinggal beli aja sabun pencuci muka beres kan. Ngapain lu datang ke dukun? Apalagi ini di berita ini disebutin diperkosa nyampe 9 kali. Lu datangnya 9 kali atau lu datang sekali diperkosanya 9 kali sih, gua nggak ngerti banget gitu sama orang-orang yang emang apa-apa ketergantungan sama dukun gitu kan. Terus yang lebih baru lagi, nggak baru sih mungkin udah lewat gitu ya beberapa hari, tapi ada beritanya gitu. Ini tuh ada hubungannya sama yang lagi ramai sekarang, kita sedang ada di posisi wabah COVID-19 ya. Jadi di berita ini disebutin menolak isolasi di rumah sakit, pasien positif COVID-19 kabur ke dukun. Coba bayangin, lu COVID nih, dukun nggak tahu apa-apa kan, nggak tahu lu COVID, terus datang ke dukun, Pak Dukun tolong dong sembuhin gua. Nggak lama kemudian ada lagi muncul beritanya kayak gini, tak ada yang kebal, Mbah Dukun kena virus corona gitu kan tuh, tertular dari orang yang berobat kepadanya. Ya iyalah bro, dukun mah nggak ngerti soal virus gitu kan. Kalau lu emang kena virus corona, lu harusnya ngikutin anjuran pemerintah. Nah, atau lu datang langsung ke Wisma Atlet buat isolasi di sana gitu kan. Jangan sampai apa-apa ke dukun gitu ya, apa-apa ke dukun. Jadi maksudnya kalau gua pribadi gitu ya, kalau boleh gua ngasih saran, kalau lu emang pengen sukses, lu emang pengen sama cewek, lu emang pengen gitu banyak duit, ya lu usaha ikhtiar sebagaimana manusia ikhtiar. Kalau pengen sama cewek, lu datengin ceweknya, lu datengin orang tuanya gitu kan. Kalau lu emang pengen usaha lu maju, ya lu usaha yang bener, siapin modal gitu kan. Terus siapin ilmunya supaya cukup. Jadi lu nggak ketergantungan sama hal-hal yang kayak gini. Dan mungkin banyak lagi ya hal-hal yang lain gitu yang nggak gua sebutin, yang nggak gue tahu gitu. Orang-orang yang emang hidupnya udah kayak ketergantungan sama hal-hal yang kayak gini. Jadi mungkin udah sekian aja apa yang bisa gua bawain ya, sesuai sama yang gue bilangin di awal. Ini cuma keluh kesah gue aja atau emang rasa aneh gue aja gitu sama orang-orang yang emang punya ketergantungan sama dunia kayak gini gitu. Nah makasih udah nonton. Mungkin ya nggak penting juga sih apa yang gue omongin, tapi seperti biasa kalau lu punya cerita-cerita menarik seputar hal-hal yang kayak gini, lu bisa komen di bawah. Dan mungkin sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.